Hijaz. Saya ulangi sekali lagi, Romawi dan Persia ini sama sekali tidak menjajah Jazirah Arab, baik Mekah maupun Yathrib. Jadi dulu belum ada namanya Madinah. Dulu yang ada namanya Yathrib. Madinah itu setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah, baru namanya berganti Madinah Al-Munawwarah. Yang menarik jamaah sekalian, mengapa Romawi dan Persia tidak begitu terlalu semangat untuk menjajah atau menaklukkan Jazirah Arab? Karena memang atas beberapa alasan peradaban. Yang pertama, Jazirah Arab ini tidak memiliki sumber daya. Jadi bahasanya untuk apa dijajah gitu. Jadi antum bisa merasakan betul ada sebuah bangsa yang orang aja nggak punya syahwat mau menjajah. Itu gimana kira-kira? Orang aja nggak naksir gitu loh. Karena dilihatnya gurun, paling cuma ada Ka'bah sebagai center agama Samawi pada saat itu, dan dia menjadi interception perdagangan. Cuma itu. Jadi kalau misalnya yang dari Afrika mau crossing ke Asia, memang dia lewat situ. Dia cuma crossing tempat transit. Yang pertama, dia tidak punya resource sama sekali. Urusan Saudi sekarang punya minyak, oil and gas, itu abad 20 ditemukan teknologi ngambil hidrokarbon. Jadi dulu gak ada mining and oil and gas industry 14 abad lalu, gak ada. Orang cuma ngelihat gurun doang gitu. Cuma itu yang mereka lihat. Nah, selain alasan tidak adanya resource kenapa tidak dijajah, Jazirah Arab ini juga dianggap sebagai peradaban yang sama sekali tidak mengancam. Jadi begini cara berpikirnya. Kenapa Romawi dia melakukan penaklukan sampai Mesir bagian utara, ya Afrika bagian utara tuh, Egypt, Mesir. Karena Alexander the Great melihat ancaman. Ini kalau nggak kita taklukkan dia ngancam. Dan itu yang membuat Persia dan Romawi itu disuruh Rum, gulibati Rum, itu karena memang jika ada sebuah peradaban yang mengancam maka ditaklukkan, dijajah. Karena mengancam. Kalau didiamkan dia nanti menghimpun kekuatan dan mengancam. Maka dari itu ditaklukkan. Pertanyaannya, kenapa Jazirah Arab ini tidak ditaklukkan? Kenapa Bani Quraisy ini nggak dijajah? Kenapa nggak diserang baik oleh Romawi dan Persia? Maka alasan sosiologinya adalah karena mereka ini sama sekali tidak diukur dan sama sekali tidak sama sekali tidak diprediksi untuk bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi antum bisa bayangkan, Islam ini turun di komunitas yang tidak punya sumber daya secara materi, tangible, dan dia juga tidak punya sumber daya secara intangible. Saya ulangi sekali lagi ya, tangible dan intangible. Jadi sumber daya materinya tidak ada, sumber daya intangible-nya juga tidak ada. Orangnya suka bertarung satu sama lain. Begitu orang Romawi dan Persia datang, mereka sibuk bersyair, sibuk kelahi sendiri. Jadi kata Romawi, ini kalau kita jajah ini buang-buang energi, ini buang-buang senjata, mending tidak usah. Kata Persia juga gitu, mending tidak usah, ini dibiarkan saja. Nah, itu dahsyatnya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam dan Rasulullah SAW di bangsa itu, bangsa paling underdog, bangsa yang tidak punya sumber daya. Indonesia itu lumayan. Indonesia itu katanya walaupun nggak disiplin lah dan seterusnya, masyarakatnya, etosnya dan seterusnya dikritisi, tapi tangible asetnya besar. Ya, itu Indonesia. Kan terbukti kan, kalau Anda di mining kan, yang pengalaman ngeruk-ngeruk Indonesia kan PPM emasnya tinggi-tinggi. Apa aja ada di Indonesia. Itu tangible-nya besar. Tapi Jazirah Arab ini nggak punya tangible. Nah, begitu Islam turun, jamaah sekalian, supaya ini antum bisa merasakan suasana batinnya. Itu tahun 92 Hijrah, atau tepatnya 92 tahun setelah proses hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu Islamic Empire, Khalifahan Islam itu menaklukkan Andalusia. Bisa bayangkan, Andalusia itu Spanyol lah. Antum sekarang kalau tarik benang aja dari Madinah sampai Spanyol itu jauh banget, tapi takluk. Dan penaklukan Andalusia itu menandai takluknya 2/3 dunia, karena Romawinya sudah runtuh, Persianya sama Sa'ad bin Abi Waqqas beberapa puluh tahun sebelumnya udah runtuh.
Jadi expand ke Andalusia itu 2/3 of this world, 2/3 dunia itu ditaklukkan oleh Islam. Berarti kurang dari 150 tahun. Anggap 92 Hijriah itu kalau ditambah 13 tahun fase dakwah Mekah, karena nggak dihitung tahun Hijriah, itu berarti 115 tahun. Nah, saya nggak akan membahas tentang makna peperangannya, militernya. Saya nggak akan bahas approachingnya ke sana, enggak. Tapi saya akan bahas lebih pada mengapa ada bangsa yang begitu luar biasa sekali bisa tumbuh, berprestasi, melesat luar biasa dan menaklukkan dunia. Jadi kalau sudut pandang saya sebagai bisnis konselor ya, orang bisnis melihat ada sebuah peradaban dan ada sebuah masyarakat bisa menaklukkan, itu pasti mereka kaya dengan sumber daya. Itu dapat dipastikan. Kok bisa peradaban gurun ini kaya dengan sumber daya? Nanti kita akan bahas rahasianya, dan ada masjid di dalamnya. Jadi pasti dia kaya dengan sumber daya. Yang kedua, pasti dia adalah peradaban yang efektif. Dari mana kita tahu peradaban yang efektif? Hampir semua peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam itu selalu jumlah umat Islam lebih sedikit. Ini kalau di dalam bisnis maknanya low asset high impact ya. Kalau di dalam tulisan Harvard Business Review itu mereka selalu nulis low asset model. Jadi bisnis masa kini itu asetnya sedikit tapi kemudian hasilnya banyak. Ya kayak Gojek hari ini kan, dia nggak punya kendaraan sama sekali, dia nggak punya armada sama sekali, dia nggak punya supir sama sekali, tapi kemudian dia bisa punya valuasi sebagai perusahaan transport yang cukup besar. Begitu juga Airbnb kan, satu-satunya perusahaan yang menyewakan kamar yang nggak punya hotel sama sekali. Nah kita sekarang makin babak belur pemikiran kita ya. Nah itu terjadi pada saat zaman Rasulullah sebetulnya. Jadi low asset model itu hikmahnya udah dari zaman Rasulullah. Ketika ada penaklukan yang begitu luar biasa dengan sumber daya yang sangat-sangat terbatas, ini berarti ada peradaban yang energinya besar ya, tapi asetnya itu sebetulnya sangat terbatas, tapi kemudian mereka bisa efektif membangun ini semua. Nah, salah satu yang kemudian jarang dibahas oleh banyak sudut pandang ulama, scholar, dan akhirnya ini hasil bahasan kita banyak ngobrol dengan ulama-ulama muda di Indonesia. Jadi kami di Indonesia ini ada kumpul-kumpul alim ulama ya, ulama-ulama muda. Ustadz Hanan, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Umar Mita, Ustadz Luqmanul Hakim ini sering ngumpul-ngumpul dan kita banyak sering bincang. Nah, hasilnya kita melihat ada satu teorema yang jarang dibahas, yaitu efektivitas masjid. Jadi jamaah sekalian, ternyata salah satu hal yang membuat kenapa Islam ini kuat jamaah sekalian itu karena Islam ini adalah agama yang kalau dijalankan, sekali lagi saya ulangi, Islam ini adalah agama yang jika dijalankan dia akan menghasilkan sebuah society yang nama society itu, yang jenis society ini namanya low burden society atau masyarakat berbeban rendah, low cost society, masyarakat berbiaya rendah. Kenapa? Karena kohesi sosialnya terjadi. Apa itu kohesi sosial? Kekompakan komunitas. Jadi ada hukum di sosiologi kawan-kawan sekalian. Kalau komunitas itu kompak, biayanya murah. Contoh begini, Anda kompak nih di komunitas. Kalau Anda nitipin anak di childcare, Anda harus spending $100 Aussie per satu anak satu hari. Tapi karena Anda berkomunitas, misalnya ada 10 ibu-ibu punya masing-masing, atau ada 5 ibu-ibu punya masing-masing, di total ada 12-15 anak. Tapi memang kalau di total sama anaknya Ramdan pasti banyak gitu. Pasti. Jadi kalau 10 ibu, 5, 6 ibu-ibu mungkin punya 12 ya, masing-masing 2 dan 3 gitu. Nah, jamaah sekalian, kalau misalnya ibu-ibu ini kompak, maka kalau ada 6 ibu-ibu dan sekolah itu Monday to Saturday, misalnya Saturday masuk, atau 5 orang ibu-ibu Monday to Friday, mereka bisa nitipin anak bergantian. Senin ini di ibu yang ini, Selasa di ibu yang ini, Rabu di ibu yang ini, dan mereka bikin kelompok. Ini terjadi di Meksiko. Jadi ibu-ibu bekerja di Meksiko,
bahkan single parent, mereka kompak ambil cuti dalam sepekan sekali untuk masing-masing jaga anak-anak daripada dititipkan ke childcare. Itu menurunkan kos hidup mereka cukup tinggi, karena kalau ditaruh di childcare mereka spending cukup besar. Jadi ketika 5 ibu-ibu ini kompak bergantian nitipin anak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka biaya childcare turun. Maka ini hukum dalam sosiologi bahwa ketika komunitas itu kompak, biayanya berbeban rendah. Lagi, misalnya Anda nyekolahkan anak di IIC Qdel, ya, Orong Road dekat rumahnya Mas Ramdan itu. Anda misalnya tinggal di Sud, gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa rumah, kan kalau misalnya di Alatif katanya satu deret itu orang Indonesia semua, ya. Katanya membuat pos kamling katanya ya, di situ kan ada orang Indonesia, banyak komunitas di sana. Nyekolahkan anak ke Qdel, maka tidak perlu mobil satu-satu ke Qdel IC. Gantian aja, Senin pakai mobil keluarga A, Selasa pakai keluarga B. Nah, anaknya di-pool di situ bareng-bareng. Jadi kayak Uber sharing. Jadi ketika komunitas itu kompak, biayanya turun. Dan ini terjadi di umat Islam. Kenapa terjadi di umat Islam? Karena Islam ini satu-satunya agama yang mendorong lahirnya kohesi sosial tinggi. Dari mana lahirnya? Dari masjid. Maka waktu hijrah itu dari Mekah ke Madinah, hijrah yang pertama dibangun masjid, bukan istana Rasulullah. Maka kita harus melihat dari sisi lain, kenapa 5 waktu itu wajib. Nah, ini jawaban-jawabannya ya, yang kita kemudian para alim ulama muda ini banyak ngobrol-ngobrol dan akhirnya ketemu gagasan gitu. Antum kalau melihat sholat 5 waktu, sholat 5 waktu di masjid diwajibkan bagi laki-laki muslim. Ya fardu, ya dia fardu ain, kalau nggak ada uzur wajib sholat di masjid. Maka secara tidak langsung agama ini adalah agama yang menuntut follower laki-lakinya untuk meeting 5 kali sehari. Disadari nggak? Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi agama Islam ini agama yang nge-push penganutnya untuk laki-laki untuk meeting 5 times a day. Dan kita satu-satunya agama yang meeting 5 kali sehari. Kira-kira kalau meetingnya 5 kali sehari solid nggak kira-kira? Kan kalau Anda sering sholat di Iqra, mati lampu remang, ngelihat orang jalan, kan udah tahu kan, oh ini posturnya Bang Ramdan. Apalagi Ustadz Yusuf kan jelas banget posturnya. Mau gelap remang-remang, kalau dia jalan, Ustadz Yusuf kita udah tahu dah. Ah ini Pak Sas nih yang lewat nih. Ah ini Hisyam nih tingginya segini nih. Ini udah tahu. Karena 5 kali sehari ketemuan. Makanya waktu perang nggak mungkin salah tebas. Nyium aroma aja dia udah paham. Udah paham. Jadi sebetulnya sholat 5 waktu itu apel siaga 5 kali sehari. Itu yang kita nggak sadar. Dan sejatinya orang secara alami jamaah sekalian, kalau ketemu 5 kali sehari itu sebetulnya nggak ada masalah sosial. Akhi antum kenapa ini aki aneh mati? Udah setrum pakai aki aneh aja. Akhi antum kenapa ini pusing nih stroller anak-anak rusak? Aneh ada stroller di rumah, antum bisa pakai. Akhi antum kenapa pusing mobil gak jalan? Aneh mobil di rumah 3, antum satu pakai. Jadi sebetulnya kalau misalnya 5 kali sehari ketemu tuh masalah sosial gak ada. Itulah fungsi masjid. Dan apa itu sholat Jumat? Weekly briefing. Ya, pengarahan pekanan. Apa itu sholat 5 waktu? Ya, frequent daily meeting 5 kali sehari dituntut untuk ketemu. Jadi masjid jamaah sekalian itu setidaknya punya 4 fungsi. Yang pertama dia adalah fungsi ibadah ritual. Jadi fungsi ibadah ritual. Lalu berikutnya yang kedua yang kita jarang pahami, dia adalah yang kedua adalah fungsi pendidikan. Ini juga kita lakukan dengan ta'lim, tarbiyah, halaqah, dirasa dan seterusnya. Nah yang ketiga ini yang jarang disadari, dia adalah fungsi sosial. Apa fungsi sosial? Dia sebetulnya ngikat orang. Makanya kalau banyak masjid yang nanya ke saya, Kang, kalau kami ingin merapikan manajemen masjid, merapikan dari mana? Rapikan dari data jamaah. Jadi jamaah itu ya harus terregister di satu masjid. Maka guru kami Ustadz Jazir itu menganalogikan masjid ini sekre. Islam ini seperti organisasi, Muslim ini anggotanya. Maka anggota harus terdaftar di sekre.
Kalau ada anggota organisasi nggak terdaftar di sekre, namanya anggota tercecer. Dia nggak jelas ada di mana. Dan ini kan manajemen, mohon maaf, ini kan manajemen agama kita, agama saudara kita tetangga yang sungguh rapi gitu. Jadi kalau Anda lihat rumah ibadah tetangga itu mereka clear banget. Kalau ada jemaatnya yang kemudian lagi layoff, oh ini layoff, langsung dicarikan pekerjaan. Oh anaknya putus kuliah, langsung dicarikan beasiswa. Permanen residensinya perpanjangannya bermasalah, langsung kemudian diurusin. Maka mereka menjadi sangat solid karena jamaah itu terintegrasi dengan entitas yang namanya masjid. Maka di fungsi ketiga ini kita harus berhenti memandang masjid sebagai sekedar venue. Kita tidak boleh memandang masjid berhenti sampai sekedar venue. Hari ini saya diamanahi jadi ketua Dewan Syuro Masjid Suciati Saliman. Itu masjidnya 60M, keramiknya 20 miliar. Tapi ownernya setelah ngerti masjid merasa bahwa ini belum mencapai apa-apa, karena masjid itu tidak sekedar venue. Bangun masjid gampang, kalau ada uangnya tinggal bangun betul-betul 60 miliar itu masjid. Tapi fungsi masjid yang didambakan itu tidak mudah untuk dibangun, karena ada fungsi ketiga ini, fungsi sosial. Nah ini yang sekarang tercerabut dari umat. Kenapa umat ini kemudian tidak efektif? Karena manajemen aset umat ini yang tidak terberdayakan. Dan fungsi keempat jelas fungsi ekonomi. Ya, jadi 4 fungsi utama ini, yang keempat adalah fungsi ekonomi, di mana harusnya umat ini termanage dengan baik. Supaya ini gampang difahami, kalau saya datang ke sebuah perusahaan yang lagi decreasing performanya, satu hal kemudian pendekatan finansial literasi yang saya terapkan, yang saya approach, lakukan pendekatan adalah bagaimana perusahaan ini kemudian mendayagunakan asetnya. Jadi kalau Kit Cunningham, guru kami itu mengajarkan namanya produktivitas aset. Jadi mereka punya aset berapa? Asetnya efektif nggak bekerja. Nanti kelihatan, oh mereka punya tanah banyak, punya pabrik cuma jalan 2 shift. Mereka punya mesin beli mahal-mahal dari Belanda, cuma mesinnya nggak gerak, nggak produksi, dan seterusnya, cuma jadi liabilities aja dan seterusnya. Itu namanya efektivitas aset. Nah sekarang kita tanya umat Islam ini, misalnya di Indonesia, itu jumlahnya 200 juta. Tapi kenapa kok kebangkitan umat terasa tidak bekerja gitu, kebangkitan umat? Karena manajemen aset umat ini nggak terjawab. Kenapa manajemen aset umat ini nggak terjawab? Karena tidak terkelola. Kenapa tidak terkelola? Karena masjidnya nggak berfungsi. Padahal masjid di Indonesia itu jumlahnya 1 juta titik. Masjid di Indonesia itu 1 juta titik, Pak. Data dari Dewan Masjid Indonesia. 1 juta itu berarti bebannya satu masjid cukup kelola 200 muslim. Satu masjid cukup kelola 200 muslim. Dan kalau dia dibebankan untuk jadi madrasah, sekitar bertanggung jawab ke 50 juta angkatan pendidikan untuk disekolahkan, itu berarti satu masjid cukup mendidik 50 anak muda, selesai. Nggak perlu ada APBN 400 triliun untuk kemudian bangun sekolah, bangun kelas, bangun ruang ajar, karena masjidnya efektif. Lagi-lagi kita kembali pada pemahaman masjidnya ini yang kemudian harusnya efektif menjadi fungsi sosial. Makanya kemarin iseng-iseng ngomong sama Pak Presiden Ikro, kita sudah misalnya akuisisi ini tempat gitu ya, dalam proses pelunasan dan seterusnya. Ada yang namanya usability asset, ya kan? Kita cuma pakai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anda lihat rentang-rentangnya. Kalau kita pakai setiap waktu sholat itu maksimum 1 jam gitu, dari kemudian persiapan, lalu kemudian azan, qomat, sholat, zikir dan seterusnya. Berarti kalau 5 waktu 5 jam, akhi. 5 jam itu kalau 24 jam satu hari, berarti 5/24 kali 100%. Berapa kira-kira? 5/24 kali 100%, tidak sampai 25%. Karena 1/4 dari 24 jam itu kan 6 jam. Jadi usability masjid rata-rata di Indonesia dan hampir di semua masjid itu cuma dipakai 25% per hari. Makanya kemarin iseng-iseng ngobrol sama ibu-ibu, ini berani nggak kalau misalnya Ikro misalnya bikin childcare, terima misalnya optimum di 20 anak, $100. Kita kemarin raba-raba
Cost-nya di 40 USD, 40 AUD, Aussie dollar, 60 Aussie dollar bisa untuk ikro, 60 kali 20 anak 1200 efektif penitipan 25 hari, tetap setahun lunas. Setahun ketemu angka ratusan ribu dolar Australia gitu. Nah, tinggal kemudian gimana kita kemudian mengelolanya. Nah, maka dari itu dalam 4 fungsi ini jamaah sekalian, follow up apa yang kemudian kita harus lakukan di masjid ya. Yang pertama adalah menarasikan fungsi masjid ini dengan agresif. Jadi memang kita harus narasikan ulang fungsi masjid ini. Kebanyakan kita ketika bicara tentang masjid, ritual taklim, muter-muter di situ aja. Padahal pemikiran yang paling mendasar di masjid ini adalah masjid itu pusat manajemen aset umat. Apa aset umat itu? Ya anggotanya, datanya, database, asetnya, punya apa, itu harusnya masjid tahu gitu. Dan ketika memang database kita oke, sama kayak perusahaan, kalau CRM-nya baik, apa itu CRM? Customer Relationship Management-nya baik, pasti hasil bisnisnya juga oke. Saya merapikan ini di Ar-Rahmah Balikpapan, Sepinggan Pratama. Tembus infaknya sebulan 300 juta rupiah. Ya. Assalam Balikpapan waktu saya datang masih 50-60 juta, sekarang udah lebih dari 100. Dari mana mereka naikin gain infak itu? Dari database. Mereka merapikan database. Mereka jadi tahu. Ada ITP, infak tetap pekanan ya. Ada kemudian komunikasi program lewat grup WhatsApp satu arah. Jadi CRM-nya jalan gitu. Dan ketika database ini kita punya, clear banget. Ketika ada anak muda yang misalnya dia butuh kerjaan di Indonesia ini ya konteksnya. Ketika ada anak muda yang butuh kerjaan, kita cari pengusaha yang memang dia punya bisnis, kita sambungin. Jadi bisnis masjid jadi job center dan seterusnya. Bahkan beberapa masjid sekarang sudah ancer-ancer mau bikin munakahat center. Jadi yang mau merit kayak Hisham nih kan kayaknya susah banget gitu ya. Kayak Miftah gitu, udah sampai S3 nggak nyangkut-nyangkut Miftah. Nah itu bisa listing di munakahat center. Ikro munakahat center. Nah kayak gitu. Jadi nyetor biodata di Ikro, nanti ada sesi ta'aruf. Jadi masjid juga memfasilitasi, bahkan masjidnya istri Nurul Tijarah Mubarakah itu bikin nikah massal. Jadi bikin nikah massal sebulan sekali, KUA-nya gratis, resepsinya gratis, make up-nya gratis, sampai walimahnya, sampai gedungnya. Jadi masjid mensolusikan juga orang untuk mudah nikah, karena banyak kan orang nikah ini kan masalah biaya. Bayangkan satu masjid sebulan bisa 3 pasang. Ya. Kalau dalam satu kota tuh masjid ada 1000, nikahin sebulan sekali 3 pasang, jomblo habis pak. Langsung 3000 pasang sebulan efektif, langsung selesai. Ini pakai masjid gitu loh. Bisnis juga begitu. Jadi misalnya ada yang punya kompetensi, misalnya manajemen building, ada yang punya aset nganggur. Ini kemarin waktu saya ceramah ini di Baitul Salam, seorang bapak katakan, saya punya 6 hektar di Garut. Jadi apa pak? Rumput aja. Untuk ngangon kambing orang sekarang gak efektif gitu. Padahal ada anak muda yang bisa nanam rosella, kenapa gak ketemu? Saya kemarin punya jamaah anak muda ya, namanya lupa, masya Allah. Itu dia bioflok, Teguh Gumilang. Dia lele bioflok. Lele bioflok itu bak lele pak, diameter 3 meter, terus kemudian ternak lele di situ. Teknologi namanya bioflok, jadi pakai bak-bak gitu. Lalu kemudian datang ke majelis taklim di Baitul Salam, cuma punya 12 bak. Lalu dia sending proposal, kita rapikan bisnis modelnya. Oh kamu kalau jual ke Tengkulak harganya jatuh dan seterusnya, kamu harus bikin market sendiri dan seterusnya. Ketemu sama bapak-bapak di Baitul Salam. Sekarang ketemu sama saya, bak ente berapa? 200 pak. Bak ente berapa? 200. Si bapak ini narobak, bapak ini narobak, ada lahan di sini. Jadi di Sukabumi punya restoran. Itu startnya dari majelis pak, dari masjid. Jadi masjid ini kalau dia fungsi banget, dia luar biasa. Maka dari itu, ini yang akan menjawab nanti orang itu mau ke masjid pak.
Jadi sekarang saya punya, alhamdulillah, menghelat majelis di Bogor Raya Permai itu semalam bersama Quran, 400 anak muda datang. Kenapa? Karena habis taklim Quran saya sediakan makan malam. Di makan malam itu mereka talking about business, ketemu sama anak-anak muda, merasa bahwa di situ networking. 400 orang datang karena kita sebagai aktivis dakwah, sebagai dai, menyediakan program yang cocok bagi mereka. Dakwah ini kan kayak bisnis, Pak. If you deliver the product that fit to the market, market join gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa, oh dakwah kok stuck ya, kita tire-nya stop di sini-sini aja. Kalau nggak Ramadan ketemu Pak Yusuf, habis Pak Yusuf miftah lagi, pasas lagi. Tire dakwah kita di Perth ini rasanya nggak expand gitu, mentok di situ. Misalnya saya nggak tahu ya, saya kan nggak menghukum, ini misal. Maka jawaban dari solusi stagnansi itu adalah satu tadi itu, kita tidak mendeliver apa yang dibutuhkan oleh market. Jadi titipan visi saya ke depan untuk Iqra, di Iqra ini full services untuk diaspora. Jadi diaspora yang butuh konsultasi tentang PR, diaspora yang butuh konsultasi tentang karir, diaspora yang nanti butuh upgrading bahasa Inggris, diaspora yang ingin ngejar IELTS, diaspora yang ini, info segala macam, itu disupport di masjid. Apapun masjidnya. Ini saya mau habis ini setelah ngeracunin antum di Iqra, ngeracunin Al-Latif. Nggak apa-apa. Bahkan ketika ada wacana ini masjid jadi tersebar-sebar, Kang, ada yang kasih masukan saya di Perth ini masjid rada spread, bagus gitu, makin spread karena memang konsep manajemen masjid itu spreading, karena masjid itu harus manajemen aset umat. Boleh nanti punya masjid yang bersama besar, simbolik, tapi spreading itu juga bahasa regional juga yang harus kita lakukan juga. Jadi itu jamaah sekalian, satu langkahnya, follow up-nya adalah kita harus injek narasi ini ke pikiran umat supaya umat ngerti masjid bukan sekedar bangunan, dia adalah tempat menitipkan diri. Maka nanti kalau ditanya database mereka mau ngisi. Jadi betul-betul sholatnya di mana aja terserah tapi dedicated gitu. Saya adalah jemaah masjid Iqra, saya adalah jemaah masjid Al-Latif, saya adalah jemaah masjid ini. Dia dedicated gitu. Walaupun bisa sholat di mana aja. Itu satu, narasinya nyampe. Yang kedua, tantangan yang paling besar adalah masjid harus dihelat secara profesional. Ini bahasa saya di Indonesia. Jadi di Indonesia ini lagi punya masalah ngebayar DKM untuk ngebayar marbot untuk sekedar bersihin WC aja 1.500.000, syurohnya dari isya sampai subuh nggak selesai, Pak. Ya, sekedar bayar marbot gitu. Maka narasi saya sederhana, diskotik itu, tempat dugem itu, hampir semua kemaksiatan itu bentuknya bisnis model. Mereka profesional, pakai karyawan. Coba tanya diskotik, pasti ada CEO-nya, ada manajer operasionalnya, ada brandnya. Jadi mereka masuk neraka tuh, Pak, profesional. Mereka masuk neraka tuh serius, pakai bagan organisasi, pakai rapat, pakai gaji, dedicated gitu. Giliran kita ngomong masjid, seikhlas antum, setulusnya. Ini menurut saya rada salah nih kita berpikir yang begini gitu. Maka kita udah nyoba di arah Balikpapan itu, alumni dari Petrosi kalau nggak salah, keluaran dari Petrosi di hire masjid jadi CEO, digaji cukup signifikan sesuai dengan, kalau nggak salah ada yang 8-9 juta, ada yang belasan juta gitu untuk kerja di masjid, karena masjidnya punya income sampai 300-an. Antum bisa bayangkan, masjid menggaji profesional di Indonesia 8 juta untuk general manager gitu. Belum sama manajernya, belum sama staff-staffnya. Staff-staffnya rata-rata UMR di 3,5. Mereka ada sekitar 15-16 karyawan. Nah ini Masjid Munzalan Mubarakan Pontianak, tempat saya belajar, itu sebulan 2 miliar, Pak. Karyawannya 50, spending karyawannya sekitar 300-an juta rupiah setiap bulan. Jadi masjid dibangun profesional gitu. Maka ini kan memang otak saya ini kan nyampur-nyampur ya, ada otak ustadznya, ada otak bisnisnya, ada otak ini. Jadi aneh melihat Iqra nih, antum nih di hook ya. Di depan ini setiap malam ada orang ngedance kan, dangdut. Saya ngelihatnya ini duit semua ini. Terus saya ngelihat denah ruang di Iqra ini, jadi saya ngelihat you should make a lot of money in here. A lot of money. Harusnya Anda mencetak
revenue dakwah yang luar biasa besar. Guru saya dakwah di Amerika itu Noman Ali Khan. Dia bangun Bainah TV, lalu kemudian bikin program Quran, lalu kemudian disuting, dan orang kalau misalnya mau subscribe untuk nonton selama setahun pakai kartu kredit $11 per user. Konon jutaan dolar, Pak. Nah, kemarin ke Indonesia juga full book, sekitar $25 apa $30 tuh tiketing seminarnya. Jadi dakwah itu kalau dihelat profesional tuh jadi juga gitu. Makanya nanti suatu saat Iqra bisa jadi perusahaan sponsorship untuk bawa orang Indonesia. Bisa ngeluarin sponsorship untuk kemudian mempekerjakan orang Indonesia di sini kalau misalnya memang bisa benar-benar pro banget gitu mendevelop. Dan yang ketiga yang jelas adalah setelah narasinya disuntik, dan yang kedua masjid dibangun dengan profesional, dan yang ketiga adalah eksekusi ya dilakukan gitu, bahwa mimpi besar masjid, mengembalikan fungsi masjid kepada fungsinya ini harus kita kembalikan. Kenapa? Karena kebangkitan Islam itu hanya bisa terjadi kalau masjidnya ini kembali berfungsi, Pak. Ini jadi mirip kayak apps dengan gadgetnya. Kenapa banyak program di umat ini nggak jalan? Karena gadget operational systemnya nggak jalan, OS. Jadi masjid ini kayak OS. Sebagai gambaran, kalau Android, masjid ini Androidnya. Anda punya WhatsApp Android, nggak ada Androidnya, WhatsApp Androidnya nggak jalan. Jadi mesti dulu ada platformnya. Apa platformnya? Operating system. Ini operating system nih, masjid. Baru Anda masukin program. Program apa? Program nikah massal, program saya punya program sembako Jumat ke Duafa, program infak beras, program anak yatim, program Quran, program tahsin. Program ini baru bisa kita install dan berjalan baik kalau platformnya itu berjalan dan platformnya udah beres. Apa platform operating systemnya ini? Masjid. Nah sekarang itu kenapa banyak program umat ini nggak jalan? Karena masjidnya nggak ada, yang ada program. Maka program ini tercerai-berai, dia nggak punya basis platform. Maka bikin dulu platformnya, masjid. Apapun namanya, mau Iqra, mau Latif, mau apapun nanti next ke depannya masjid, apapun yang antum buat di Perth ini. Nah lalu kemudian program ada di atasnya, itu baru programnya bisa jalan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau antum lihat gaya semua pertumbuhan kota-kota di Indonesia, terutama peradaban Islam, itu masjid dulu berulang. Pontianak itu dibangun oleh Habib Hasan Al-Qadri. Dia dari Mempawah pakai kapal nembakin meriam, jatuh di cabangnya Sungai Kapuas itu, dia bangun masjid keraton yang sekarang masih ada. Itu masjid dulu. Jadi Pontianak itu peradaban masjid. Kota-kota di Jawa hampir semuanya masjid. Maka polanya selalu catur gatra tunggal. Masjid dibangun, umat sering ngumpul, lalu kemudian dibangun alun-alun. Gara-gara ada masjid, ada alun-alun, maka raja dan sultan berkantor di situ, namanya istana. Gara-gara ada traffic, lahirlah pasar. Jadi masjid, alun-alun, istana, dan pasar. Ini catur gatra tunggal. Itu peradaban Islam. Nyontohnya dari mana? Dari Rasulullah. Maka Islam ini, Jawa ini, di Indonesia itu dia peradaban yang 0 kilometernya masjid. Nah sekarang berbeda, kalau developer bangun bangunan kan pertama yang mereka bangun CBD, Central Business District. Jadi 0 kilometernya bukan masjid, 0 kilometernya suk. Apa itu suk? Pasar. Makanya peradabannya capital, kapitalis. Apa itu capital? Kebit, kepalanya sapi. Jadi koboi zaman dulu ngitung kekayaan lewat berapa kepala sapi yang dia punya. Kebit, jadi capital, peradabannya kapitalism. Karena 0 kilometernya CBD. Masjidnya di basement, masjidnya dikasih 500 meter persegi. Jadi komplek berfasilitas masjid. Nggak ada begitu. Yang ada dari zaman Rasulullah itu masjid gitu. Masjid berfasilitas, nah gitu. Masjid berfasilitas kampus. Gontor, Abdullah Sahal itu mengatakan Gontor itu masjid berfasilitas pondok. Bukan bikin sekolah dulu baru ini sekolah Islam berfasilitas masjid. Masjid berfasilitas sekolah. Maka Iqra udah bener, bangun masjid dulu. Antum kalau misalnya istiqomah tekun, bisa bangun sekolah Islam, bisa bangun kampus Islam, maju lah. Tenang aja, ane doakan maju lah, biar ane bolak-balik.
Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, mudah-mudahan nyampe poinnya didapat. Kita akan tajamkan pakai diskusi. Saya kembalikan pada Ahram dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena di atas paparannya. Dari bapak-bapak langsung saja ada yang menanyakan langsung. Ya. Kayaknya habis malam-malam masih ngantuk. Ya, Pak Jas, monggo langsung, Pak. Ini dari ceritanya tadi kan udah banyak ini nih, kembali ke bisnis modal ya. Nah, itu mungkin bisa sebagai ini nih, prototype di sini. Oh, menceritakan contoh-contoh bisnis. Kalau menceritakan nanti programnya aja kita ini. Oh. Lagi yang lain? Itu bukan pertanyaannya, pernyataan. Ini kerjasama. Silakan Bapak, monggo. Mungkin kalau melihat populasi orang di Arab itu kan banyaknya trader gitu ya, artinya self-employed semua gitu ya. Di mana Pak? Di zaman Rasulullah itu kan banyak self-employed semua, gitu. Artinya orang berwirausaha semua, banyak kan. Sedangkan zaman kita sekarang kan lebih sebagian besar orang itu kan bekerja ya, maksudnya sebagai pegawai atau apa, terutama di Australia ini. Jadi bagaimana dalam situasi background yang berbeda itu bisa yang diutarakan Ustaz itu masjid bisa berfungsi seperti itu. Saya jawab dulu, alhamdulillah. Yang pertama dari pernyataan pertama. Ya memang alangkah baiknya saya take off balik ke Indonesia Selasa 13 Agustus. Nampak memang perlu ada sesi ngobrol santai untuk coret-coret pakai HVS, spidol 3 warna, lalu kemudian teman-teman manajemen inti Iqra duduk untuk kemudian kayaknya duitnya dari sini gitu. Kita coret-coret sama-sama. Ya. Jadi, Bang, duitnya nanti dari sini, Bang, begini. Nanti marketnya segmennya begini. Karena kan kita juga punya challenge kalau basisnya jamaah Indonesia kan memang limited ya. Tapi saya lihat juga brother kita dari Somali, Afgan, Iraki, Pakistani, Palestina, dan banyak lagi other nation, regardless nationality, orang mau kemudian join di masjid kita. Nah, itu bagian dari segmentation market yang sebetulnya bisa kita kelola bagus-bagus juga. Sementara ini kan memang masjid ini social function banget ya. Saya tanya yang Jujutsu kemarin kan cuma tinggal pakai, gak bayar apa-apa. Bagus sih, gratisan, tapi kalau gratis semuanya gak bagus juga gitu. Kalau saya gitu ya. Antum juga jangan polos-polos amat gitu. Jadi kasih segmen yang gratis, session kapan, yang berbayar kapan gitu. Menurut saya jadi solusi. Makanya kita melihat masjid ini jangan tegang-tegang gitu. Saya sekarang banyak ngeracunin masjid-masjid itu ya subuh sampai zuhur bisa jadi apa aja. Nih kawan saya, jamaah sekalian itu di Sukabumi bikin LPK pelatihan, dahsyat pelatihannya. Jadi bayar 19 juta, begitu lulus nyuplai ke kapal-kapal pesiar di hotel-hotel di Timur Tengah. Gajinya bisa take home pay 15 sampai 25 juta, lumayan kan? Anak Sukabumi, kemudian cuma ikut lembaga pelatihan 19 juta, program setahun. Kerjanya itu table manner, ngelipat making bed gitu, ngerapiin tempat tidur dan seterusnya. Terus saya bilang, ente kok mahal banget sih 19 juta ngajarin gitu doang. Terus dia bilang, nyicil gedungnya Kang mahal. Apa dia bilang? Nyicil gedung Kang, sewa segala macam. Saya bilang, ente mau gak pakai masjid? Nah kebetulan ketemu wali kota waktu itu. Saya bilang, Pak, coba diomongin sama masjid. Terus ada yang ada DKM masjid ngomong, udah Pak, pakai aja auditorium saya. Aduh, saya gak punya auditorium. Kata masjid yang satunya, udah pakai aja ruang utama. Jadi di Sukabumi Pak, subuh sampai zuhur itu ruang utamanya itu jadi lembaga pelatihan making bed gitu. Menurut saya nggak apa-apa, memang nggak salah. Makanya Ustadz Hanan yang pinter banget ngejelasin di dalam masjid itu di zaman Rasulullah alobalari dalam masjid. Kemudian tarian dari suku Afrika Muslim Afro itu juga di dalam masjid. Jadi
masjid itu dinamis di zaman Rasulullah. Kenapa jadi tegang? Karena kita tersaitorohi oleh budaya Hindu-Buddha. Jadi Hindu-Buddha itu memandang candi itu sakral. Oh, candi ini didupa-dupa segala macam. Jadi di Indonesia ini masjid ini sudah kayak manajemen candi, ya, bagus-bagus. Habis isya diusirin jamaah kan gitu. Pak, keluar pak. Kan kalau function masjid Rasulullah kan 24 hour, bisa untuk musafir, boleh kapan aja, ada petugasnya gitu dan seterusnya. Jadi kembali lagi ke penanya pertama tadi, insya Allah program bisa banyak hal. Bahkan di Ar-Rahmah itu kenapa 300 juta? Dia program tahsin. Jadi tahsin itu satu kelompok 8 orang 100.000 per bulan, pengajar sekian. Nah itu dia membernya sampai 2.000 orang se-Balikpapan. Memang marketnya gede, tapi menurut saya bisa dilakukan di Iqra gitu. Nama kita aja udah nama Quran banget kan, Iqra gitu. Harusnya kita punya program belajar Quran berbayar yang regardless nationality. Termasuk juga kalau misalnya non-muslim atau saudara-saudara kita yang belum masuk Islam mau belajar Islam, harusnya kita juga punya tools untuk itu. Mungkin antum langsung kontraksi pikirannya, siapa yang ngurus kan? Nah itu tadi, kita gaji orang profesional, nggak tahu lah gimana positioningnya ya, visanya kayak apa gitu. Makanya kita juga perlu diskusi sama yang ahli hukum. Nih ada Mas Alam. Gimana nih Mas, Iqra bisa nggak dihitung sebagai perusahaan edukasi yang bisa ngeluarin visa untuk ustadz-ustadz kita dari Timur Tengah segala macam, memang bekerja di sini kayak Bainah Institute gitu loh. Kayak menurut saya ini jadi solusi juga. Jadi nanti posisi kawan-kawan founder Iqra itu namanya komisioner, ya komisaris. Lalu kemudian ada yang dedicated untuk develop Iqra. Ya mana tahu ternyata malah antum resign dari perusahaan antum kerja di Iqra, mana tahu kan. Siapa tahu aja kalau misalnya take OP-nya sama, kenapa enggak? Ya udah deh, yuwafa ilaikum, kata Allah aja, Allah akan cukupi. Ya udah mending aneh nyemplung aja di Iqra. Serius dedicated. Dan itu sudah saya buktikan, Pak. Kemarin tuh ada unit bisnis kami itu SDM-nya 10 juta per bulan. Saya bilang udah antum ngurusin fakir miskin, dapat juga 10 juta per bulan gitu. Kan memang ada mekanismenya, ya. Bahwa dalam infak itu ada untuk operasional. Kalau beberapa masa yayasan yang lain sampai 20%, kalau kami itu 10%. Dan akhirnya bisa juga dapat income dari pengelolaan manajemen profesional. Kalau orang ngurus kemaksiatan aja boleh digaji, Pak. Orang ngurus kemaksiatan, ngurus orang mabok, mohon maaf ya, mohon maaf nih kasar, ngurus PSK, ngurus penari-penari yang nggak jelas itu boleh digaji. Kenapa kita ngurus agama Allah nggak boleh digaji? Ini kan pikiran yang rusak dari masyarakat akibat Ghazul Fikri gitu. Kemaksiatan boleh bayar, tapi guru ngaji Ustadz ikhlas sih. Nah ini kan sebetulnya Ghazul Fikri juga gitu yang harus kita lawan. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah nampaknya kita berbeda Kang Randy secara latar belakang. Sebetulnya enggak sih Pak. Itu kelihatan dari hadis Abu Umamah. Jadi hadis Abu Darda itu pada saat itu Rasulullah SAW melihat Abu Umamah di luar waktu sholat duduk-duduk di masjid. Maka ditegur oleh Rasulullah, wahai Abu Umamah, kenapa kamu di waktu produktif kamu nggak bekerja, malah di masjid? Itu ditegur, ya Rasulullah, saya punya banyak utang. Ini asbab lahirnya doa dari Rasulullah, ajaran doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itu dari hadis Abu Umamah itu. Jadi konsep dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian, waja'alna laila libasa, malam itu libasa. Libasa itu pakaian, artinya Anda kembali ke rumah Anda karena sebaik-baik pakaian yang menutup aurat itu adalah rumah. Waja'alna laila libasa, malam itu Anda menutup diri dengan pakaian Anda. Waja'alna nahara ma'asya. Itu ada di halaman pertama juz 30 surah An-Naba, ya, di baris-baris 5, baris-baris 7 kalau tidak salah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Nah, maka dari itu konsep Islam itu siang itu memang untuk bekerja. Rasulullah dan para sahabat itu waktu efektif dia bekerja. Tapi memang bekerjanya itu ya masih punya waktu untuk dakwah gitu loh. Jadi mau Anda profesional, mau Anda bisnismen itu sama, Pak. Dan menurut saya melihat waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya itu adanya cuma di Perth.
Kalau di Jakarta waja'alna laila ma'asya, waja'alna nahara ma'asya. Kalau di Perth ini bener, malam gelap, langsung pakaian semua. Di Perth ini jam 9 malam udah berasa jam 2 pagi di Jakarta. Kalau di Jakarta jam 9 malam masih mulai, Pak. Start the day itu, Pak, jam 9 malam. Jam 12 malam Cawang itu masih macet, Pak. Saya kalau tinggal di MTH Square, apartemen kantor itu masih, Masya Allah, masih macet itu. Kata seperti dia luang-luang tuh 2:30. Nah, yang paling benar itu gitu. Jadi gimana Kang Randy, kita banyak profesional ya, enggak apa-apa. Kerja-kerjanya profesional, tapi dakwah nanti dikerjakan oleh yang dedicated. Makanya bagi-bagi peran. Yang di mining tetap di mining, yang di office tetap di office, yang kerja tetap kerja, 8 to 5, roasting seminggu 7 atau 5-2-4-3, whatever it is lah ya. Oke lah, tetap kerja. Tapi kemudian dakwah ini dihelap secara profesional oleh orang yang dedicated. Itu perlu, yang memang mendapat kafalah profesional dari institusi dakwah. Ini pandangan-pandangan yang harus kita sedarkan di tubuh umat, dan saya rasa itu oke-oke aja. Saya rasa demikian. Insya Allah tetap bisa kita realisasi. Nggak usah berkecil hati, insya Allah. Thank you. Saya boleh nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konspirasi langsung. Ini pertanyaan terakhir ya. Berdasarkan pengalaman saya di sini, kebetulan saya adalah spouse dari student di UWA. Kemudian kebetulan di teman-teman di UWA saya tinggal di satu wilayah yang sama, di dekat sana, dekat kampus gitu kan. Ya, uang ya. Iya. Nah, kemudian pada tahun ke pertama saya, pada tahun kedua saya di sana, kita melihat ada satu peluang gitu, dimana pengajian endless ini harus kita ubah. Nah, Gimana? di sana ada pengajian endless gitu kan, ada pengajian namanya daerahnya endless. Ya. Itu ada pengajiannya Indonesia atau? Pengajiannya orang-orang UWA, student UWA yang dari Indonesia. Maslon ya berarti. Iya, dan memang setiap masa ada pergantian terus jamaahnya gitu, jadi nggak selalu orang yang sama. Nah, kemudian pengurus di tahun kedua itu kita mau merubah bahwa kalau biasanya kita kotak amal keliling kayak kencelengan, sekarang kita rubah sistemnya. Kita bikin ada namanya belanja komunal. Belanja komunal itu yang penyedia itu, yang bekerja itu lillahi ta'ala. Terus kemudian yang membeli itu silahkan membeli, kita kasih tahu harganya, ini harganya, kita beli, stoknya ada. Tapi tolong kalau misalnya bisa kamu bersedekah, karena sedekah itu nanti jatuhnya ke kas pengajian. Nah, itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Dan kemudian alhamdulillah kas itu, tanpa kita harus kencelengan tiap pengajian rutin itu selalu banyak gitu kan. Dan kita setiap ada bencana alam, kita juga bisa mengeluarkan dana dari kas itu juga. Atau ada orang tua meninggal atau siapa, kita bisa juga pakai itu gitu. Nah, tapi kemudian kembali lagi nih, ini kayaknya permasalahan motivasi siapa yang akan melaksanakan. Karena selama ini yang jadi motornya itu hanya 1 orang atau 2 orang aja, alias 1 keluarga aja gitu kan. Belum bisa menemukan orang baru yang bisa mengganti. Makanya saat ini saya lagi agak cooling down, lagi nunggu sih siapa yang akan mengganti. Nah, kebetulan ya karena yang motornya itu yang untuk belanja kemana-mana itu, ya kebetulan punya giro untuk ini lagi ada harga murah di toko A, langsung berburu ke sana. Jadi emang ada semangat, tanpa dibayar pun orang itu seneng gitu kan. Cuma masalahnya itu akan terhenti gitu ketika tidak ada orang punya giro yang sama untuk melaksanakan. Nah, sepertinya mungkin itu adalah gambaran kecil, tapi itu bisa mewakili gambaran masyarakat yang ada di Perth ini. Karena orang sini sudah biasa bayarnya per jam, Pak. Hourly rate. Jadi yang ada di mindset mereka, kalau hourly rate, gua kalau misalnya kerja seperti itu nggak hitungan hourly rate, ngapain? Mending gua cari kerjaan lain yang mendapatkan hourly rate. Nah, itu jadi kendala kita di sini.
gitu. Jadi mungkin kedepannya sebenarnya banyak hal-hal untuk bisa memanfaatkan tempat ini, crowd center ini. Misalkan saya sendiri sebenarnya saya pengen belajar misalkan bahasa pemrograman Java gitu kan. Saya nggak apa-apa pakai kelas ini, saya bayar gitu. Siapa yang mau ikut silahkan, anak-anak muda yang mau ikut saya bayarin itunya nggak apa-apa deh. Yang lain gratis dulu aja, tapi saya bayar gitu. Itu dari program. Saya pengen belajar gitu. Cuma masalahnya siapa yang mau ngajar? Cuma 200 pertemuannya untuk 3 jam misalnya gitu. Siapa yang mau ngajar? Saya mendingan nyari tempat lain gitu. Nah, itu masalah kadang-kadang. Saya belum ketemu. Sebenarnya saya pengen kalau misalnya mau di tempat ini dibikin program itu. Atau mungkin program belajar bahasa Inggris buat orang-orang yang baru datang. Saya kan spouse bahasa Inggris terbatas lah. Mau ikutan les IELTS sayang banget gitu kan, duitnya gede dan belum tentu saya juga nilainya bagus. Mungkin saya bikin komunitas yang siapa nih yang mau belajar bahasa Inggris, kita patungan misalkan berapa gitu kan, $50 per orang, siapa yang mau ngajar gitu. Jadi bisa bikin sini dibuat membantu spouse atau pasangan-pasangan student yang mau belajar bahasa Inggris. Dan kebanyakan yang setahu saya spouse itu mereka nyari kerja, mereka takut bergaul sama orang bule gitu karena mereka sadar diri bahasa Inggrisnya pas-pasan. Nah itu kan sayang sebenarnya kalau misalnya mereka berani untuk berbicara sama orang lokal sini, orang berbahasa Inggris, mungkin mereka bisa dapat kerjaan yang lebih bagus lagi. Nah itu mungkin teman-teman di Ikro ada solusi. Wah luar biasa ya. Alhamdulillah nih kayaknya racun saya sudah mulai bekerja. Jadi yang pertama saya pengen komentarin tentang yang tadi ya. Jadi kita memang selama ini menggerakkan dakwah ini kan memang lewat fikroh. Jadi fikrohnya diberesin dulu, muncul giroh, lalu kemudian execute. Nah, yang jadi masalah adalah efektivitas mengimplan dan menginstal fikroh ini kan bisa terjadinya itu kadang-kadang kita nggak bisa ukur. Kayak tadi kan cuma yang punya giroh 1-2 keluarga. Yang jadi masalah kalau mereka return back to Indonesia, wassalamualaikum untuk program. Nggak ada lagi yang ngejar-ngejar sales di ujung-ujung belahan dunia dan seterusnya. Menurut saya segera disistemkan dan segera dibangun bisnis model. Oke lah hourly rate. Menurut saya hourly rate udah terbiasa. Ini masalah komunikasi aja. Jadi nanti titik tengah gitu loh. Artinya gini, kita ketemu sama aktivis dakwah yang tulus ikhlas berjuang, ya. Lalu kita juga ketemu dengan budaya yang hourly rate. Nanti kita ketemu di tengah-tengah. Akhi, Ane minta antum di sini ikhlas berjuang. Ya, anggap apa yang kita kasih juga nggak akan seberapa. Tapi kita juga nggak pengen antum kerja nggak dapat apa-apa. Nah kita cuma bisa ngasih segini. Nah nanti tuh muncul negosiasi dan akhirnya ketemu gitu. Oh ya Ustadz, Ane dikasih segini aja udah luar biasa. Nih saya ada santri-santri, anak-anak muda, anak-anak IPB Bogor yang mendekat ke kami dan tiap hari bantuin kita gitu. Akhirnya kita ngomong, ini kita ada tempat, antum bisa ngekos di sini daripada antum ngekos, tapi kita per bulannya cuma bisa, oh ya Allah Ustadz udah, masya Allah ini udah luar biasa deh kita dapat segini. Jadi akhirnya muncul negosiasi, itu bisa diomongkan. Tapi rekrutmennya jangan rekrutmen profesional gitu, ya pengajian Netherlands ya, pengajian Netherlands, hiring, manajemen, diskon, wah itu kalau antum oprek yang profesional gitu yang datang hantu-hantu nanti. Itu yang nanti wah kenapa kok cuma segini-gini. Jadi antum rekrutmennya udah kesaring gitu, udah ke funnel, udah ngaji, udah liko, udah bagus, udah paham dakwah, dipekerjakan, diberdayakan, tapi antum ada pengertian. Nah, pengertian itu nanti titik negosiasi. Dakwah itu begitu, ya. Saya rasa modeling Darut Tauhid juga tumbuh tuh begitu. Jadi santri siap mengabdi ke pondok, tapi kemudian AA juga ngasih walaupun nggak begitu banyak. Akhirnya DT berkembang seperti sekarang karena dibangun profesional. Nah, pertanyaan berikutnya tentang siapa yang mau ngajar dan seterusnya. Ini sebetulnya masalah komunikasi ya. Saya dulu punya program namanya Nusantara Berdaya. Jadi saya bilang sama teman-teman, siapa yang mau ngajar bisnis, mau ngajar tentang skill bisnis, seminggu sekali ke kota-kota. Jadi kita kumpulin orang, coachnya siapa, pengajarnya siapa. Itu dalam waktu 1 tahun Pak, saya punya jaringan di hampir 60 kota lebih. Sekarang masih sisa tuh, cuma nggak saya urusin lagi.
Cilacap berdaya, Bandung berdaya, Bogor berdaya, ada Jogja berdaya, ada pokoknya yang ujungnya berdaya itu dulu saya yang buat. Ya, saya yang buat. Jadi kita komunikasikan. Ini ada pertemuan UMKM, UMKM setiap pekan. Siapa yang mau ngajar? Nah, maka dari itu inilah fungsi masjid yang berfungsi sebagai hub. Sebagai apa? Hub. Jadi masjid itu intermediasi aset. Ada yang mau belajar, ada yang mau ngajar. Difasilitasi di masjid. Jadi nanti Iqra bikin pengumuman, siapa yang punya kompetensi mau ngajar. 1 pekan di weekend 1,5 jam aja, kasih topik. Nanti dia, saya ibu-ibu mau ngajar bikin roti, saya ibu-ibu mau ngajar jahit, saya mau ngajar Java Plus, saya mau ngajar bahasa algoritma pemrograman dan seterusnya. Nanti dia submit kompetensinya. Nanti baru kemudian setelah kompetensi dan SDM-nya ada, Iqra kemudian bikin pengumuman siapa yang masuk kelas ini, diinfakin aja. Misalnya kalau IELTS itu harus ribuan dolar, ini kita infakin aja, infak. Let's say misalnya tadi 50 dolar ya. 50 dolar itu kan kalau misalnya kelas ini kapasitas berapa? 30 ada ya? 30 kan 1.500. Saya jadi bisnis gini mungkin. 15 juta loh. Satu sesi 15 juta, 1.500 satu sesi kan. Kalau misalnya 50 atau 30 atau nanti bikin berapa pertemuan. Nanti tinggal bagi-bagi pengajar. Jadi nanti dibagi-bagi bis modelnya. Infak buat Iqra berapa, infak buat manajemen berapa, infak buat, maksudnya ada manajemen yang profesional menyelenggarakan kelas berapa, infak buat pengajarnya berapa. Dibangun Pak mekanismenya. Dan saya rasa itu bisa kita lakukan. Nah ini tadi udah terjawab nih. Berarti kalau Iqra memfasilitasi pelatihan buat diaspora baru, suppose yang baru datang untuk bisa berbahasa Inggris, masjid penuh. Ya kan? Misalnya let's say di tempat lain untuk course speaking harus sampai 300. Kita 30. Nolnya gelinding 1. Ya kan? Gak apa-apa kita 30. Itu langsung Pak rame. Atau kita cut setengah lah, 150 atau 100 deh kita. Itu udah menang dari segi value. Tempatnya Iqra memang tempatnya udah gak sewa lagi. Tinggal nanti revenue share sama masjid. Masjid berapa, pengajar berapa. Saya rasa everybody happy gitu. Dan menurut saya kan banyak housewife kita yang sebetulnya habis ngantar anak udah gak ada aktivitas lagi. Kan saya kemarin mengisi pengajian kamus tuh. Jadi saya di Perth ini antara kenal bapak-bapak dan kenal ibu-ibu, saya lebih makrifat ke ibu-ibu. 5 kali antum kasih seri ke ibu-ibu. Ini saya makrifat betul ibu-ibu di Perth ini ya, karakternya, gayanya, pikirannya gitu. Antum temukan aneh 5 kali gitu. Jadi aneh lihat kerja ibu-ibu kita ini, pagi dia ngantar anak, jam 3 udah gelisah. Jemput Kang, jemput. Oh iya. Nah dia punya waktu kosong tuh jam 9 sampai jam 3 sore. Itu kalau ibu-ibu punya berbagai kompetensi, Iqra kasih fasilitas luar biasa. Nanti di sini belajar apa, di sini belajar apa, di sini belajar apa. Atau kalau enggak dibuat sekat-sekat. Saya rasa kita harus berpikir demikian. Jadi jangan muter-muter tempat ibadah, tempat sholat, tempat ibadah, tempat ngaji, tempat ini, tempat sholat. Jangan kita mikir-mikir situ. Kita harus out of the box. Kalau perlu without the box. Saya kalau ngomong sama teman-teman, udah kita dakwah ini bukan cuma harus thinking out of the box, tapi without the box. Di Bogor itu Pak, anak muda kalau datang ke pengajian saya terus ngomong ke panitia, saya kesini pakai Gojek PP 40.000, itu kita kasih 40.000 Pak. Jadi pengajian saya itu boleh reimburse go Gojek, boleh reimburse ongkos transport. Jadi nggak ada alasan nggak lagi. Makan 2 kali, maghrib datang, maghrib ke isya makan, ba'da taklim makan, free. Jadi itu dakwah udah without the box. Jadi kami itu sekali pengajian operating 8 juta, 9 juta. Ini Muzamil Hasbalah yang mengisi. Kata Muzamil kalau aneh mengisi biasa Jabodetabek 1.500. Ini temen langsung ngasih anggaran 19 juta 1 kali taklim. Betul-betul without the box. Walaupun sakit perut juga Pak ngeliat anggarannya, tapi without the box. Nah kadang-kadang kita mesti begitu ya. Thank you brother. Saya menutup di sesi akhir ini. Apa janji Allah di surah Al-Anfal ayat 60? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, di potongan kalimat terakhir, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka janji Allah yuwaffa ilaikum, Allah akan cukupkan.
wa antum la tuzlamun, dan engkau tidak akan dizolimi. Saya 6 bulan 7 bulan terakhir dari Januari 2019 nyetel balik ke dakwah. Ramdan tahulah, dulu saya gayanya nggak begini, coaching bisnis, konselor, trainer, corporate, dan saya nyetel udah dia aneh wakafin diri untuk dakwah. Dan masya Allah Pak, 7 bulan ini saya mendapatkan menurut saya karunia, kesempatan, link yang luar biasa. Karena janji Allah di Al-Anfal 60 itu. Maka saya memotivasi bahwa Bapak sekalian yang ada di sini, insya Allah yang namanya kita ngurus agama Allah, ngurus Iqra, insya Allah nanti Allah akan karuniakan kita banyak kecukupan. Dan memang Pak, dan memang untuk di awal-awal itu memang butuh orang yang namanya juga perintis kan, butuh orang yang siap berkorban. Ini kayak buka jalan di hutan. Harus ada orang pertama yang masuk duluan, yang kena luka duri semak-semak, yang ketemu harimau duluan. Ini kan yang buka jalan Pak, yang ketemu harimau duluan kan. Yang udah lewatin jalan setapak gak akan ketemu harimau. Harimaunya udah pergi gitu. Memang perlu ada orang nih, tumbal peradaban nih, perlu ada nih yang awal-awal. Makanya orang awal-awal itu kan janjinya itu surga sama Allah itu as-sabiqun al-awwalun, yang perang di Badar itu janjinya surga. Kenapa? Awal-awal Pak, Islam lagi lemah-lemahnya ngelawan pasukan Abu Jahal, mereka tetap pergi ke medan perang. Itu orang-orang awal. Nah kalau saya ini kan generasi-generasi awal ya. Sorot mata penuh ketidakpastian, penuh beban, tidak jelas bisnis model. Pasas dari kemarin bisnis model aja. Kang bisnis model kan. Ini kan orang-orang awal kan, bentuk tidak jelas, baru setahun bergerak. Tapi kalau antum masuk ini jadi insya Allah. Nanti antum akan happy ketika ngelihat sekolah Islam Indonesia 8 lantai. Antum akan masya Allah. Antum akan happy ketika nanti Iqra punya aset 1 hektar di Perth, antum akan punya jariah saat itu. Nah, tapi antum mesti melakukan dari hal yang kecil, netes gitu. Saya juga orangnya efektif program gitu. Saya sama Ramdan ini sebetulnya peteng-tengan, dan serius nih 12 hari di Perth. Ini bisa keluar negeri tuh 4 hari, ke Taiwan 3 hari. Ini antum bikin aneh 12 hari. Maka saya sebetulnya udah declare banget nih, 12 hari di Perth kalau cuma ceramah doang nggak boleh. Ini aneh harus nusuk racun, paling racun dosis tinggi nih ke teman-teman Perth. Alhamdulillah ibu-ibu udah keracunan 5 hari ya. Udah nggak bisa diem. Ini saya tinggal ngeracunin bawa bapak weekend ini. Selamat bertempur ya Pak. Islam ini memang butuh yang mengawali. Supaya difahami ini, saya saya jadi anak muda yang memakmurkan Masjid Baitus Salam di Komplek Bogor Permai ini. Sholat subuhnya sampai 12 saf, kadang-kadang sampai keluar. Ini jamaahnya aktif banget, cuma nggak ada program. Ya akhirnya kita mesti berkorban untuk nyoba. Nah, saya ceritakan program Gerakan Sembako Jumat biar Bapak ada insight untuk bisa diterapkan di Iqra gitu. Insight aja ya, bukan programnya dicontoh tapi insight aja. Jadi suatu hari, nggak apa-apa deh ceritanya. Suatu hari ketua DKM kami itu perang pil KRW. Tahu pil KRW? Pemilihan ketua RW sama orang geng nongkrong. Jadi ada orang masjid, ada geng nongkrong di kampung. Pemilihan jebret pemilihan, kalah dan yang menang orang nongkrong. Saya bingung, yang menang kok bisa orang nongkrong, kok bisa. Akhirnya ngobrol sama masyarakat kan. Jadi 1/4 pemilih komplek, 3/4 kampung bawah. Jadi dia 1 RW, 1/4 kompleks, 1/4 orang kampung. Saya ngobrol tuh sama orang-orang kampung, terus orang-orang kampung tuh gini, masjid lah eksklusif gini nggak pernah dengerin kita gini. Saya tuh mikir, kita pil KRW aja kalah, apalagi pilpres. Ya bercandanya gitu Pak ya, nggak ada hubungan sama pilpres kemarin gitu. Maksudnya ini pil KRW loh Pak, orang masjid masuk pil KRW gitu. Nah akhirnya saya putuskan, ini kita mesti konkret nih sama teman-teman di bawah, karena beberapa kampung bawah ini dia ekonominya lemah gitu. Akhirnya saya putuskan, oke, kita kasih sembako setiap pekan. Namanya orang miskin kan, masa kita kasih sembako setiap tahun? Mereka makan sepanjang tahun. Akhirnya saya bicara tuh Pak sama DKM masjid. Ini mau ada gerakan sembako Jumat setiap Jumat ba'da subuh kita kasih sembako untuk seminggu. Jumat kita kasih sembako, Selasa mereka ngaji ambil kupon. Nanti Jumat mereka dapat sembako lagi. Tetap Kang Redi orangnya tetap Pak. Targetnya berapa? 100 pack. Oh, pokoknya gagah gitulah. Nggak keluar Pak kas masjid. Akhirnya saya bilang sama masjid gini deh Pak, pokoknya nanti labelnya Gerakan Sembako Jumat Masjid Baitus Salam. Saya nggak pakai kas masjid.
Teman saya udah pucet, pakai uang siapa? Saya bilang, udah kita mulai dulu 10 pack. Aneh ada uang 500.000. Kita kolekan, terkumpul 1 juta. Kita bikin tuh Pak Jumat pertama 10 pack. Baru naikin ke Instagram. Waduh, gak ada yang nyangkut. Pekan keduanya kita mulai lagi 10 pack pakai uang kita sendiri. Mulai ada 100.000, 150. Pekan ketiga 10 pack. Pekan keempat warga udah mulai nanya, Pak, ini apaan? Ini yang saya omongin kemarin, Pak. Oh, programnya begini. Emang gitu tuh bapak-bapak. Kita udah capek berbui-bui, dia gak paham. Begitu programnya jalan, dia bilang, ini apaan, Ren? Ya ini program sembako, Pak. Ada pengusaha forwarder tuh yang punya trailer tuh, kontainer untuk narik kontainer besar. Dia akhirnya nyumbang beras. Ya udah nih saya kasih beras, ya udah nih saya kasih minyak. Akhirnya kita naik Pak 15 pack. Kita foto lagi di Instagram, kita naikin. Satu pengusaha teman saya di pekan ke-8 transfer 25 juta pagi-pagi. Ren, gue seneng ngeliat ente bagi-bagi sembako tuh kayaknya gak ada matinya. Iya emang Pak, tiap Jumat. Ini 25 juta, kita naik Pak. Terus tiba-tiba naik 25 juta, naik ada orang ngasih 4 juta, 5 juta. Sekarang Pak, kami sudah masuk pekan ke hampir pekan 30. Sekarang 55 duafa. Kita bisa kasih duafa yang sama setiap Jumat. Dan uangnya sekarang unlimited. Maksudnya arusnya tuh deras banget. Ada 2 juta, ada 1 juta, ada berapa. Terus menerus orang kasih kornet, orang kasih minyak. Dan akhirnya masjid, oh bagus, tapi kasnya nggak keluar juga ya. Karena saya kelola kas sendiri. Nah itu maksudnya Pak, perlu ada martir di awal-awal. Sekali lagi ya, perlu ada martir. Martirnya nggak usah banyak-banyak. Martirnya berapa? 1 juta, tapi ngawalin doang gitu loh. Perlu ada emang yang korban gitu. Jadi antum program di sini, iya perlu antum awalin dulu gitu loh, emang. Ayo kawan-kawan yang muda nih, saya ajarin nih 3D design. Oke, saya ajarin nih, berarti perlu ada yang ngawalin. Walaupun cuma 5-6 jamaah kajian semalam bersama Quran saya sekarang itu dulu Pak 15 orang jamaahnya, 15, 20. Sekarang udah 400. Emang perlu ada yang korban pertama. Nah, makanya saya ngeliat kan muka-mukanya udah siap perang. Udah siap berkorban di dakwah gitu. Nah, makanya aneh nawarin ke antum jadi martir lah di awal-awal ini untuk bangun Iqra. Saya ngelihat aroma-aroma Iqra ini Masya Allah luar biasa. Kalau antum istiqomah ini bisa jadi pusat dakwah yang luar biasa. Curiga-curiganya antum resign lah, langsung kerja di sini ya. Sangat mungkin kita bisa gather 100.000 Australian dollar per bulan tuh mungkin. Selain buyout Ustadz dari Indonesia. Iya, siap komisaris. Komisaris eksternal, siap lah saya. Suka lah saya gitu, asal cocok aja harga ya. Ya gitu aja kawan-kawan sekalian. Barakallahu wa lakum. Tetap target kita, tadi kita ngomongin uang, bisnis dan segala macam. Visi kita tetap sama, yaitu untuk apa? Optimasi kebaikan untuk umat ya. Kita yang kita omongkan tadi itu optimasi kebaikan untuk umat. That's the deal, itu yang utama. Karena sekarang ini kita perlu merenovasi model dakwah, model bisnis, model gerakan supaya dakwah ini spread luar biasa. Dan saya belajar dari Ustadz Hanan, Ustadz Luqmanul Hakim, para ustadz-ustadz muda yang menurut saya berhasil merenovasi dan berhasil merevolusi. Dan termasuk Nusarara itu sahabat dekat kita juga. Production house-nya Jain Lips, tahu ya? YouTube Nusarara itu Masya Allah, tabarakallah, itu sahabat-sahabat kita juga. Saya rasa demikian, barokah untuk Iqra. Semoga racun ini bekerja efektif sebagai antibiotik di tubuh Anda yang efektif. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.